yang balik ke cepat. Karena kalau taraweh itu misalnya taraweh itu baca satu malam itu satu juz misalnya, itu lebih berat. Jangankan satu juz, mau surat juz 29 aja udah panjang atau akhir juz 3 awal ya. Juz 29 itu juz 29 juz 30 itu juga sudah panjang. Itu juga sudah membuat berat. Di dalam dulu itu tidak hanya sekarang, dulu tuh zaman Nabi sudah ada kasusnya Mu'adz bin Jabal tadi, ada jamaah kemudian keluar dari jamaah namanya mufaraqah. Kemudian setelah kejadian tersebut itu dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah itu siapa yang menegur? Yang menegur jamaah atau imamnya? Yang ditegur imamnya. Yang ditegur oleh Rasulullah itu imamnya. Rasulullah kemudian mengatakan, "Afatannuna ya Mu'adz, apakah engkau akan membuat fitnah wahai Mu'adz?" Jadi mengapa? Karena orang itu mungkin menjadi tidak suka dengan Mu'adz, orang tidak suka berjamaah atau hal yang lain begitu. Maka orang itu kemudian tadi menegur jamaah, sholat sendiri. Maka dari itu ya ini juga peringatan kalau imamnya kepanjangan terlalu panjang ya mengingatkannya mungkin lewat takbirnya ya, apalagi mungkin sholat yang memang harus cepat gitu. Sholat harus cepat itu sholat yang mana? Sholat yang cepat itu yang bacaannya itu sebaiknya pendek. Sholat yang bacaannya pendek itu misalnya maghrib itu orang baru pulang kantor masih kesel misalnya, belum sempat hadus gitu. Ada yang mungkin meninggalkan anak, mungkin meninggalkan kerjaan misalnya, atau yang lain. Tapi imam itu memang harusnya peka. Apalagi kalau ada anak nangis di belakang, harusnya cepat itu. Anak nangis kok terus lewat suwi-suwi, nah itu salah imamnya. Oke. Tanggap harusnya cepat. Jadi begitu Bapak Ibu, di dalam Islam itu ibadah itu memang dipermudah supaya orang itu tidak menjadi Islam tidak menjadi ibadah dalam Islam tidak menjadi beban bagi kita semuanya. Itu yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga tadi yaitu kemudahan di dalam beribadah. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, jangan mempersulit diri dan juga mempersulit orang lain. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185 dikatakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Kemudahan itu dalam arti bahwa beragama itu ya samadyo, sakuatnya. Ada beberapa orang itu yang mungkin terlalu semangat di dalam beribadah, dan kemudian zaman Rasulullah juga ada orang yang terlalu semangat di dalam beribadah. Aku pokoknya kokeh lagi ibadah, aku arep nikah. Aku tadi yang bilang itu, saya nggak mau nikah, saya mau fokus untuk ibadah. Terus ada yang mengatakan tadi, ya Rasulullah saya mau gunakan mayoritas dalam sehari-hari saya itu mau baca Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran yang sakit, dia itu mau seharian itu baca Al-Quran sore. Itu hal-hal seperti itu malah dilarang oleh Rasulullah. Kalau membaca Al-Quran itu ya secukupnya. Yang penting malah rutin. Khairul amali
adwa muha wa inqala sakapi-apike amal itu yang penting ajak sinaosa sithik. Kalau orang yang pengen ngaji bina kata malah nggak boleh. Kenapa? Yang orang itu harus hidup dan mencari penghidupan, harus bekerja. Siapa yang mau mengasih makan kalau kita tidak mau bekerja? Itu yang juga penting di dalam Islam. Jadi di dalam Islam itu keseimbangan antara urusan dunia dan urusan akhirat itu adalah hal yang sangat penting. Di dalam sebuah hadis dikatakan iyyakum wal ghuluwa fid din fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghuluwa fid din. Hindarilah oleh kalian sikap berlebih-lebihan di dalam beragama. Sungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian adalah sikap berlebih-lebihan di dalam beragama. Di dalam surat Al-Maidah juga disampaikan, Al-Maidah ayat 77, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wal haqqi. Wahai ahli kitab, janganlah kalian melampaui batas di dalam agamamu dengan cara yang tidak benar. Jadi berlebih-lebihan di dalam agama itu contohnya apa? Contohnya tadi mau mendedikasikan hidupnya untuk Islam dan tidak mau menikah itu juga nggak boleh, karena menikah itu juga sunnah Rasul. Sholat malam nanti sampai sak selai misalnya gitu ya. Kalau sak selai betul misalnya kemudian sampai kemudian nggak tidur malam misalnya, itu juga tidak atau misalnya sampai melarang yang dihalalkan oleh Allah misalnya, itu juga jadi prinsipnya Bapak Ibu, di dalam beribadah itu kita tidak boleh berlebih-lebihan, tetapi secukupnya. Jadi dulu zaman Rasulullah itu pernah ada orang, jadi kisah Rasulullah itu melihat seseorang lelaki berjalan di tengah panas sambil bernazar dia tidak mau naik kendaraan. Bernazar tidak mau naik kendaraan, padahal itu kondisinya panas. Itu aja dalam urusan dunia ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan la yusaddad dina ahadun illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Tidak ada seorang pun yang memaksakan diri di dalam agama ini kecuali dia akan kalah. Maka berusahalah untuk lurus, mendekatlah dengan kesempurnaan dan bergembiralah. Kita tetap harus berusaha untuk menyempurnakan ibadah kita, tetapi tidak perlu kita memaksakan diri. Contoh itu juga mungkin gini Bapak Ibu, dulu beberapa kasus pernah terjadi ya. Ada seorang ustadz itu saya mungkin tidak perlu nyebut ya, saya tidak mau, tapi ada ustadz yang menggunakan melogikakan, menalar ibadah-ibadah. Jadi Allah itu kalau kita berinfak, bersedekah, Allah akan melipat gandakan, dan itu melipat gandakan. Sekarang infak, ayatnya kan jelas itu, infak 1000 nanti jadi 700.000 itu toh, ayatnya begitu. Tapi kemudian ditafsirkan oleh Ustadz itu, kalau kita sekarang itu infak 1 gram, besok dapat 700 gram. Ada yang kalau infaknya mobil Avanza, besok dapatnya Alfa, kan jadi berbondong-bondong. Jamaah itu ada yang nyopot gelamnya, nyopot kancingnya, kemudian berikan kunci mobilnya gitu kan.
kunci mobilnya ini diinfakkan dengan harapan nanti akan mendapatkan yang berlipat ganda.